Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, kita awali dulu kelas kita dengan melafazkan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Jadi, ahlan wa sahlan Mas Alif ya, dan ini siapa panggilannya Mas Bara ya, atau Mas Aufa panggilannya? Para Ustaz. Bara ya, Insya Allah. Iya. Izin saya panggil Mas nggih. Ini mungkin ada yang profesinya beda-beda, nanti boleh Kenapa-kenapa. sambil kita kenalan ya. Baik, ahlan wa sahlan teman-teman semua di dalam pembelajaran Quranik Arabik ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan sedikit ya mengenai Quranik Arabik seperti apa sebelum nanti kita masuk ke materi ya. Nah, tapi sebelum itu semua kita mungkin perkenalan dulu ya, singkat mungkin barangkali nanti bisa bertemu lebih lanjut ya. Ya, perkenalkan nama saya Maulana Desatria, dipanggil biasanya nama belakangnya ya, Satria. Eh, Domisili saya di Jogja saat ini, tapi saya kelahiran dari Sumatera Utara ya, dari Medan. Nah, sudah berapa tahun ya? Mungkin 14 tahun ya. 14 tahun di Jogja. Jadi sudah alhamdulillah sudah berkeluarga, sudah ada dua putra ya. Eh, Tinggalnya di Sleman ya. Mungkin kalau ada yang tahu Yogyakarta di Sleman di tepatnya di Condong Catur. Aktivitas saya sehari-hari mengajar di Rumah Quran dan juga di apa namanya Quran Arabik ini ya. eh Sudah mengajar kurang lebih 2-3 tahun lah ya, kurang lebih ya 3 tahun ya semenjak pasca COVID ya. eh itu mungkin singkat ya. Nanti boleh lebih lanjut kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin perkenalan lebih dalam begitu ya. Boleh dilanjut mungkin atau ada pertanyaan dulu boleh silakan. Kalau belum ada mungkin boleh ke Mas Alif silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Ustaz? Alhamdulillah jelas-jelas. Iya. Sebenarnya Afan ya, Ustaz, ini pakai HP karena posisi masih di luar dan tadi nggak bawa laptop ternyata. Oh ya, siap-siap. Eh, Siap, Ustaz. Nah, kan saya Muhammad Alif Farhan, biasa dipanggil Alif. Saya baru lulus dari kedokteran, alhamdulillah sekarang udah disumpah sebagai dokter. Eh, Kalau kesibukan sekarang, saya insya Allah praktek ini dimulai di Februari. Jadi selama beberapa bulan terakhir itu kesibukannya ngajar mahasiswa kedokteran gitu untuk Hmm. kesehatan mereka, buat ujian dan sebagainya. Hmm. Kemudian juga mungkin volunteer-volunteer untuk beberapa waktu terakhir. Termasuk kemarin terakhir ke Aceh Oh, Masya Allah. untuk Sempat kaca program berarti kesehatan. ya, kemarin. Alhamdulillah Ustaz baru 2 atau 3 hari yang lalu pulang dari Aceh. Oh, Makanya Masya kemarin minta Allah. minta diundur karena Masih di khawatir sana ya. ketika kelas di sana. Iya, iya, Ya iya. Ustaz. Masya Allah. Salam kenal Ustadz dan Mas Ya, Bara. Saya belum berkeluarga Ustadz, mohon doanya. ya, Masya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Domisili di Amin. mana, Mas Alif? Izin Ustadz, saya di Jakarta Selatan di Oh, Cilandak di Ustadz. ya. Ya. Oke. Terima kasih, Mas Alif. Boleh lanjut selanjutnya, Mas Bara. Nanti Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, teman-teman. Saya Ahmad Barak Aufa Syahruddin dari Makassar, biasa dipanggil Bara. Alhamdulillah kami pernah berkesempatan jalan-jalan ke Jogja, ke Mas. Real Masjid Ustaz. Dekat ya Oh, dari iya, Condong iya. Catur. Dekat, 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 dekat. Nah. Iya, kami pernah di sana kurang lebih 1 bulan di Real Masjid. Hmm. Kemudian di beberapa pernah mondok di Jawa setelah lulus dari SMA. Alhamdulillah mulai tertarik mendalami Al-Quran. Pemahaman maknanya itu dari lulus SMA. Sebelum Masya itu Allah. sekedar menghafal aja, belum belum kepikiran untuk apa sih arti dari yang selama ini dihafalkan. Mhm. Alhamdulillah setelah lulus dari SMA ketemu Ustadz yang Alhamdulillah bagus cara ngejelasin bahasa Arabnya.
kurang lebih 2 tahun di sana sampai adalah dasar-dasar i'rab dikit, tapi Hmm. karena udah lama nggak di Murojaah jadi perlu ikut kelas ini lagi. Dan saya juga tertarik dengan metodenya Ustadz Noman Ali Khan, makanya sepertinya cocok dengan Quranik Arabik ini insya Allah. Eh, saya saat ini aktivitasnya sebagai pengelola rumah Quran di Sulawesi Selatan, di Sopeng, di kampung kelahiran. Hmm. Kemudian sekaligus jadi mahasiswa psikologi Islam di IOU. Oh, ayo, ayo. Iya, iya. Daring ya berarti ya. Ya, dari Ustaz. Insya Allah. Mondoknya di mana dulu, Mas Bara? Lamongan, Ustaz. Di Lamongan dan di Depok. Depok, Jabodetabek. Oh, iya, iya, iya. Insya Allah. Berarti malah belum berkuliah ya pas ketika itu ya, habis lulus kuliah langsung mondok Belum. gitu ya. Lulus SMA, COVID waktu itu, Ustaz. Saya lulusan COVID. Oh, iya. 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 Teman-teman pada online, saya cari pondok yang nggak online. Maksudnya yang harus Nah, langsung belajar. sana ya. Insya Pondok Allah. itu di mendapat. Ya, Ustaz. Baik, matur nuwun Mas Bara. Oke, Ya, Ustaz. ada satu lagi yang akan menyusul ya. Dia masih sepertinya sudah berkeluarga ya. Ini katanya sedang mengurus anak ya. Mungkin saya belum tahu juga itu bapak-bapak apa mas-mas ya. Maksudnya masih bapak-bapak muda apa senior. Yang mudah-mudahan kita bisa saling sharing ya. Harapannya memang kelas ini eh, bukan cuman saya yang mengajar, tapi mungkin teman-teman bisa saling berbagi ilmu ya. Jadi kita semua insya Allah mendapatkan manfaat gitu ya dari sesuai bidangnya masing-masing ya, pengalaman-pengalaman begitu ya. Baik, teman-teman semua, ya mungkin itu singkatnya ya nanti kalau boleh kalau ke Jogja boleh kabar-kabar ya, barangkali bisa bertemu insya Allah, bisa lebih lanjut, lebih kenal ya. Baik, saya izin untuk menyampaikan gambaran ya pembelajaran Quranik Arabic. Jadi Ustaz, Quranik Ustaz, maaf Arabic, mau nanya oh ya, dulu sebentar, Ustaz. boleh boleh silakan. Nanti ada rekaman atau enggak ya, Ustaz? Misalkan mau review atau Ada, sebagainya gitu. insya Allah ini sudah saya rekam ya. Ustaz, Ustaz. Baik, baik. Makasih, Ustaz. Ye. Ya, baik. Jadi Quranik Arabik ini ya, mungkin sekelas info ya. Jadi ini disadur dari Ustadz Noman Ali Khan ya, tadi sudah disampaikan. Beliau membuatnya awalnya dengan metode, bukan metode ya, nama istilah pembelajarannya Quranic with Husna gitu ya. Arabic with Husna ya. Arabic with Husna itu beliau ngajarin private ya ke anaknya namanya Husna gitu ya. Nah, itu kemudian diadopsi, kemudian dikembangkan ke teman-temannya begitu ya. Kemudian akhirnya beliau membuat itu di platform Bayyinah gitu ya. Nah, dari Bayyinah itu akhirnya dipelajari lebih dalam ya, kemudian diadopsi dengan disesuaikan dengan bahasa ya kan. Awalnya pengantarnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, kemudian disesuaikan diganti dengan bahasa Indonesia ya oleh Ustadz Andri ya. Ustadz Andri domisili di Jogja. Beliau merupakan founder Quranic Arabic Indonesia. Secara khusus ya, tidak ada istilahnya begini, bukan bukan langsung dari Ustadz Numan Ali Khan gitu ya, tetapi berawal dari inisiasi gitu ya. Kemudian sempat ketika awal-awal ada kunjungan Ustadz Numan Ali Khan ke Indonesia ya, nah, kita diundang, kemudian juga beliau menyampaikan untuk izin menyebarkan ya pembelajaran ini dan alhamdulillah Ustadz Muhammad Ali Khan terbuka begitu ya, artinya membolehkan kita untuk menyebarkan ini. Jadi memang kita tidak langsung di bawah Bainah gitu ya, bukan perpanjangan langsung karena Bainah sendiri ya modelnya ke yang kami tahu ya eh, model event begitu ya. Kemudian ada juga kelas-kelasnya tapi memang belum belum sedalam begitu ya pembelajaran Quran Arabik ya. Nah, jadi eh, di dalam Quran Arabik ini kurang lebih ada 10 unit ya. Nah, pembelajarannya ada yang sudah punya bukunya semua ini? Saya belum, Ustaz. Maaf, kemarin belum sempat beli, Ustaz. Oh, Mas Bara udah nyampe ya. Iya, itu ya kurang lebih ada 10 unit ya dibagi dengan 3 jilidnya. Nanti boleh kalau mau pesan bukunya silakan kontak admin ya nanti. Nah, jadi eh,
kurang lebih materinya seputar ya bahasa Arab ya. Cuman apa yang membedakan Quran Arab ini dengan bahasa Arab pada umumnya? Kalau bahasa Arab itu kan nanti dibagi dua ya segmentasi pembelajarannya. Ada yang hiwar, ya, percakapan. Satu lagi luahnya ya, lebih ke pendalaman nahu sorobnya. Nah, kita di sini fokusnya adalah tentang nahu sorob ya. Nahu sorob yang mungkin tidak akan banyak interaksi dengan berbahasa Arab ya. Artinya tidak dengan eh, percakapan dengan bahasa Arab ya. Mungkin kalau yang ke Timur Tengah dan segala macam ya. Nah, itu kurang cocok dengan Quran Arabi karena kita lebih ke mempelajari struktur bahasanya. Terus bahasa kita disebut dengan grammar ya, grammar. Nah, grammar di dalam Al-Quran yaitu komponennya utamanya adalah nahwu dan shorof ya. Nanti advance-nya lebih lanjutnya itu nanti dengan balaghah ya dan seterusnya ya. Nanti ilmu next step-nya itu ke arah sana. Nah, di nahwu shorof ini di dalam unit 1 sampai unit 10 nanti bertahap begitu ya. Nah, maka nanti ada nahwu sorof dasar gitu ya. Kemudian sorof dasar, nahwu sorof lanjutan, menengah gitu ya. Sorof menengah sampai nahwu sorof lanjut sampai sorof yang lanjut ya. Ya, simpelnya begini apa sih beda mendasar ya. Nahwu dengan sorof ya. Kalau nahwu itu mempelajari eh, pola-polanya begitu ya atau mungkin pattern ya, rumus-rumusnya begitu ya. Nah, tapi kalau sorof itu mempelajari perubahan-perubahan katanya gitu ya. Misalkan satu kata ya, satu akar kata kok bisa nanti mempunyai turunan-turunan banyak kata. Nah, itu dipelajari di sorof. Nah, ini singkatnya nanti insya Allah kita akan lebih lanjut gitu ya. Nah, di unit 1 ini gitu ya, kita mempelajari tentang nahwu ya. Dengan nahwu ini nanti kurang lebih membutuhkan sekitar 20 sampai 25 sesi pertemuan ya. Nah, jadi kurang lebih ya mungkin 20 pekan atau 25 pekan ya. Nanti tapi tergantung masing-masing kita ya. Kalau kita bisa lebih cepat gitu ya. Nah, itu bisa lebih cepat daripada ini ya. Ada yang paling cepat itu kurang lebih 15 sampai 17 pertemuan gitu ya. Itu yang paling cepat gitu ya. Artinya mereka sudah terbiasa gitu ya. Kemudian sudah apa namanya? Mudah menangkapnya gitu ya. Nah, maka eh itu bisa kurang daripada ini. Ada juga yang lebih ada gitu ya. Jadi biasanya kelasnya bapak-bapak atau kelasnya ibu-ibu atau yang sudah sepuh-sepuh atau pensiunan tuh biasanya lebih daripada ini. Ini diambil rata-rata gitu ya. Apa yang dipelajari? Mempelajari tentang jenis kata di dalam Al-Quran ya. Ada fiil, ism, dengan syarf. Nanti insya Allah akan kita perdalam. Nah, utamanya di unit 1 ini kita akan mempelajari tentang ism. Nah, ini kurang lebih materinya akan kita pelajari ya. Setelah kita mempelajari kata, nanti kita akan mempelajari tentang fragmen. Ya, fragmen itu kan kumpulan dari kata, gitu ya. Tapi belum jadi kalimat. Nah, nanti akan juga mempelajari sedikit tentang kalimat, begitu ya. Baru masuk ke fi'il, ya. Jadi ini urutan pembelajaran kita, gitu ya. Dan nanti akan diaplikasikan di dalam Al-Quran. Jadi yang menarik di dalam Quran Arabik ini, ya contoh-contoh yang diambil eh, dalam pembelajaran itu adalah contoh-contoh yang mayoritas ya diambil dari Al-Quran, gitu ya. Jadi bukan bahasa Arab umum ya, tetapi bahasa Arab Al-Quran dengan harapan ketika mengambil dari Al-Quran kita bisa terhubung juga dengan Al-Quran langsung gitu ya. Jadi kalau bahasa Arab hiwar ya khususnya kalau itu belajar hiwar kalau nggak ada prakteknya biasanya nguap gitu ya. Nah, belajar percakapan nih, tapi nggak ada rencana keluar negeri atau ke Arab gitu ya. Biasanya ya karena nggak ada komunitasnya, nggak ada teman bicaranya, ya biasanya akan lupa-lupa begitu ya. Tapi kalau ini insya Allah akan aplikatif sekali untuk keseharian kita karena ya otomatis ya Al-Quran itu ada di sekitar kita. Artinya setiap hari juga kita akan bisa mentelaahnya, setiap hari juga akan terhubung dengan diri kita. Jadi apa yang kita pelajari harapannya memang bisa teraplikasikan langsung. Ya, termasuk ya tadi ya apa yang kita baca harapannya bisa lebih sadar ya. Oh ternyata ini maksudnya, ternyata ini maksudnya. Karena kalau kita merujuk kepada eh, apa namanya? Terjemah dalam standar Indonesia gitu ya. Kadang-kadang itu tidak mewakili makna aslinya gitu ya. Nah, maka perlu diperdalam di Quran Arabik ini. Oke, itu intronya, insya Allah.
Nah, sekarang kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, gitu ya, mengenai tiga jenis kata di dalam Al-Quran. Ada ism, ada fiil, ada harf ya. Jadi kalau kita melihat di Al-Quran, ya, pasti ada tiga ya, tiga komponennya. Kalau dia tidak ism, kalau dia bukan fiil, ya maka dia adalah harf, gitu ya. Nah, jadi ini komponen yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ini menggambarkan juga apa namanya, diagram ini menggambarkan juga besar kecilnya itu jumlahnya, begitu ya. Jadi harf itu tidak lebih banyak daripada fiil, atau yang paling banyak itu adalah ism. Jadi kalau di dalam Al-Quran yang paling banyak itu adalah ism ya. Kalau kita mentelaah dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ya, maka komponen paling banyak itu adalah ismnya. Baru nanti ada fiil, baru nanti ada harf beberapa. Nah, kita akan mempelajari apa itu ism, apa itu fiil, apa itu harf. Apa itu kira-kira? Mas Alif pernah dengar istilah ism atau fiil atau harf sebelumnya? Izin Ustaz, saya pernah dengar sih, cuman kayak Nah, ragu aja. Mungkin kalau fiil boleh. mungkin kayak kata kata kerja gitu mungkin ya, Oke, Ustaz. kalau Isem harf, mungkin. ism. Nah, itu saya kurang tahu Ustaz. Isem sama harf masih belum tahu apa artinya. Oke, siap. Matur nuwun, Mas Alif. Mas Bara mungkin pernah tahu istilah ism fiil harf? Alhamdulillah, merasa Ya, apa tuh Mas Bara? kalau isim itu kata benda, Oke, kalau fi'il kata kerja, verb. Kalau oke, harf itu apa ya, pronouns, bukan. Iya, kayak gitu. Kata depan, kata sambung, oke. huruf kayak huruf gitu. Selain Iya, dari isim. Iya. iya betul. Insya Allah. Oke, Mas Arido ini alhamdulillah sudah hadir ya. Ya, Sudah Ustaz. aman, Mas Arido, anaknya. Alhamdulillah. Bisa dikondisikan. Alhamdulillah. Boleh berkenalan dulu mungkin singkat Mas Arido sambil. Ya, nama saya Aryedo Aziz Bahtiar, asal dari Tangerang ya, Tangerang, Mm. Banten. Itu aja apa gimana, Ustaz? Udah Alhamdulillah sudah berkeluarga berarti ya? berkeluarga. Ya, sudah. Berapa nih? Jangan-jangan udah senior ini. Enggak, masih masih muda lah, 27. Oh, Insya Allah. Iya, iya. Ya. Ya, J, apa yang Mas Arido pernah dengar tentang ism, fiil, atau harf? Kalau nggak salah ya, Ustaz, ya. Istem itu kata benda, kemudian Mm-mm. fiil kata kerja ya. Terus kalau Mm-mm. harf atau huruf itu seperti kayak imbuhan atau tambahan kayak huruf waw, huruf fi atau dan sebagainya gitu, Ustaz. Oke, Insya Allah. J, ya itu gambaran umumnya itu seperti yang teman-teman sampaikan ya. Nanti kalau merujuk ke dalam pengertian eh, apa namanya resminya atau dalam bahasa Arab yang disepakati, nanti bisa dicek ya di kamus-kamus. Tapi kita mencoba mengambil bahasa yang mudah kita pahami ya. Jadi harf itu adalah kata yang tidak utuh maknanya kecuali ada kata setelahnya, gitu ya. Misalkan di, kata di itu kalau berdiri sendiri nggak punya makna apa-apa. Ke, ya, bahwa, sesungguhnya, jika, maka, dan seterusnya ya. Jadi kata-kata itu ya kalau berdiri sendiri nggak akan memiliki makna apa-apa, gitu ya. Nah, kalau ada kata setelahnya ya, di di masa tempat ya, di Jogja ya, ke Jakarta ya, jika, nah ada kata setelahnya ya, maka itu memiliki makna, begitu ya. Maka itu disebut dengan harf ya. Nah, itu tadi seperti contohnya kata imbuhan ya, atau mungkin kata sambung. Nah, itu memiliki makna ketika ada kata setelahnya. Jadi, harf itu adalah kata yang tidak utuh maknanya kecuali ada kata setelahnya, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab ya ada wa tadi seperti disebutkan ya, fi ya, an, ila ya, inna dan seterusnya. Itu insya Allah akan kita perdalam. Nah, itu harf ya. Kemudian fi'il, nah ini yang membedakan gitu ya. Kalau fi'il definisi umumnya sering diterjemahkan sebagai kata kerja gitu ya. Tapi apakah sama ya kata kerja yang dimaksud dengan fi'il itu sendiri? Nah ini ada perbedaannya gitu ya. Kalau kata kerja dalam bahasa Indonesia, maka semuanya sama begitu ya. Misalkan ya, saya makan nasi kemarin gitu ya. Saya makan nasi kemarin. Kata kerja sama. Kalau saya ganti pelakunya gitu ya.
kami makan nasi kemarin, ya. Tetap kata makan itu tetap, kata kerja tetap gitu ya. Atau kalau saya ganti waktunya, saya makan sekarang. Nah, ketika saya ganti waktu dan juga pelakunya, kata kerjanya tetap sama. Tetapi dalam bahasa Arab, kata kerjanya ya akan sangat terikat sekali dengan namanya waktu dan pelaku. Ya, jadi kalau saya makan kemarin, ya kata makannya itu berbeda dengan saya makan sekarang. Nah, jadi kata kerjanya berubah-ubah gitu ya. Nah, nanti akan kita pelajari. Jadi simpelnya fiil itu adalah kata kerja yang terikat dengan waktu dan pelaku. Ya, jadi waktunya berubah, pelakunya berubah, kata kerjanya juga akan berubah. Tapi kalau bahasa Indonesia mau gimana pelakunya, mau gimana waktunya gitu ya, tetap sama gitu ya. Nah, ini membedakan antara kata kerja versi bahasa Indonesia dengan fiil ya, kata kerja versi bahasa Arab. Ya, contohnya nih nasoro, nasortu, ya, yansuru, ansuru, ya. Nah, ini beberapa contohnya. Insya Allah nanti ketika masuk materi fiil akan kita perdalam. Gitu ya. Nah, kemudian isem. Nah, ini simpelnya selain daripada fiil dan harf ya, karena banyak ya. Tidak hanya kata benda, tapi juga nama orang, nama tempat, nama benda, nama sifat ya, atau adverb, idea gitu ya. Itu juga masuk bagian dari isem. Jadi yang paling banyak ya, kalau kita mau mendefinisikan, pokoknya selain daripada harf dengan dengan fiil itu adalah isem gitu. Simpelnya seperti itu ya. Meskipun nanti ada terjemahan lagi ya dalam bahasa Arab secara umum istilah fiil isim itu seperti apa. Tapi ini untuk memudahkan kita gitu ya untuk mengingat-ingat istilah isim itu atau kategorinya seperti apa. Pokoknya kalau dia bukan fiil, kalau dia bukan harf berarti masuknya adalah isim karena saking banyaknya gitu ya. Jumlah isim itu paling banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, ini tiga dasar ini yang nantinya akan kita perdalam ya, harf, fiil dan juga isim gitu ya. Oke. Ada yang bisa menyebutkan lagi mungkin tiga istilah tadi? Silakan Mas Alif, masih ingat tadi tiga istilah tadi? Siap, izin Ustadz. Berarti Silakan. ism, harf, sama fi'il Ustadz. Mm-mm. Arti-artinya atau bagaimana Ustadz? Ya, istilah-istilah tadi yang Uh, dimaksud seperti apa? oh iya, siap Ustadz. Intinya kalau tadi si harf itu uh, kata yang nggak ada artinya kalau nggak ada pelaku dan objek atau kata yang mendampinginya. Kalau Oke, fi'il kata kerja tapi juga lebih spesifik dalam konteks bahasa Arab itu ada konteks pelakunya, kemudian ada konteks waktu dan sebagainya. Kemudian oke, kalau isem berarti selain di antara dua tersebut Ustaz, bisa kata benda, kata keterangan, ide dan sebagainya. oke, Insya Allah. Sudah komplit ya. Nah, jadi eh, sekaligus menyampaikan ya, ini salah satu pembelajaran khasnya Quran Arabic. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang sampai tidur atau ketiduran ya, karena kita akan sangat interaktif ya. Jadi mungkin saya sesekali akan panggil teman-teman ya. Nah, karena memang metode kita ya didesain untuk lebih interaktif ya. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah belajar bahasa Arab di tempat yang lain ya, ada ketika pemateri menyampaikan, ya kita cukup mendengar atau disambi dengan yang lain mungkin bisa begitu ya. Nah, tapi kalau dengan Quran Arabik ya biasanya memang kita menuntut untuk fokus ya. Nah, beberapa juga kami pernah mengajar para dokter-dokter juga ya, ada yang spesialis begitu ya. Itu ketika sampai pembelajaran Quran Arabik memang fokus begitu ya. Nah, kecuali kayak memang ada uzur ya, penanganan pasien dan segala macam biasanya izin untuk pasif begitu ya. Begitu. Jadi ini biar nggak kaget ya, nanti kok saya dipanggil terus nih. Karena ini ciri khas pembelajaran Quran Arabik begitu ya. Oke, makanya kelasnya memang kita nggak ambil kelas yang banyak-banyak gitu ya, tidak sampai 20, 30 dan seterusnya. Karena tadi ya akan banyak interaksi-interaksinya. Oke, kita fokusnya pertama sekali adalah tentang isem ya. Nah, ini yang akan kita perdalam gitu ya, karena ini yang paling banyak di dalam Al-Quran. Nah, isem sendiri ada 4 properti penyusunnya. Ya, 4 properti ini menjadi bagian dari penyusun dari isem itu sendiri. Nah, mungkin bagi yang pernah belajar bahasa Arab,
agak sedikit penyesuaian ya kalau istilah-istilahnya, karena kita akan menyadur dulu ya di dalam bahasa Indonesia, baru nanti di unit ini selanjutnya kita akan kenalkan dengan bahasa Arab gitu ya. Nah, misalkan status ya, ini kan kalau mungkin Mas Bara atau yang lainnya pernah belajar itu kan istilahnya dengan i'rab gitu ya. Nah, ini kita istilahkan dengan status ya. Atau bilangan adat ya, kita istilahkan dengan bilangan. Nah, jadi ada 4 properti penyusun isem, ada status, bilangan, gender, dan juga tipe. Status, bilangan, gender, dan tipe. Ya, kalau kita boleh ambil kata depannya SBGT ya. SBGT. Ya, SBGT ya, bukan LGBT ya. Nah, ini SBGT ya. Supaya mudah ya mengambil apa namanya, hafalannya. S itu status, B itu bilangan, G itu gender, T itu tipe. Nah, apa itu masing-masing? Nah, status ya nanti kita akan pelajari lebih dalam, tapi sebelumnya kita akan masuk ke apa klasifikasi ya. Saya mengambil gunting kemarin ya. Saya mengambil gunting kemarin. Nah, kita bisa mengambil apa namanya, bagian-bagian gitu ya. Kata mengambil ini merupakan kata kerja. Ya. Nah, saya itu sebagai pelaku. Ya. Kemudian gunting itu sebagai keterangan. Apa yang diambil? Gunting. Ya. Kapan diambil? Ini juga sebagai keterangan. Jadi kalau kita definisikan ya, yang mana pelakunya? Pelakunya adalah saya. Apa kata kerjanya? Mengambil. Ya. Apa keterangannya? Gunting dan juga kemarin. Oke, ini pelajaran bahasa Indonesia dasar ya. Nah, tapi ini insya Allah akan sangat membantu nanti mengantarkan ya kepada status yang dimaksud. Oke, boleh. Mas Alif, kira-kira kakak menjawab pesan dengan segera. Boleh dijabarkan mungkin. Siap, Ustadz. Berarti PL-nya di sini atau kata kerja itu menjawab Oke, pelakunya tuh kakak. oke, Kemudian pesan itu keterangan. oke, Dengan segera juga keterangan, Ustaz. oke, Sohei. Lanjut, Mas Bara. Setiap malam adik berdoa sebelum tidur. Setiap malam keterangan Oke, adik pelaku berdoa kata kerja oke, sebelum tidur keterangan. oke, Sohei. Lanjut, Mas. Oh, udah habis ya di sini ya. Nanti yang selanjutnya. Jadi kalau kita definisikan tadi pelaku ya, pelaku ya dalam bahasa Indonesia, kemudian keterangan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita kenalkan dengan istilah bahasa Arabnya. Pelaku itu diistilahkan dengan rofa ya, atau rofun ya, rofa ya. Kemudian keterangan itu diistilahkan dengan nasbun atau nasob ya. Rofa dengan nasob ya. R N ya. Rofa itu pelaku, nasob itu keterangan. Ya, rofa itu pelaku, nasab itu adalah keterangan. Nah, ini diingat-ingat ya. Rofa itu pelaku, nasab itu adalah keterangan. Ya. Ada pelaku, rofa, nasab, keterangan. Ya. Nah, misalkan kata ini ya, saya mengambil gunting kemarin. Ya. Berarti pelakunya siapa? Pelakunya adalah saya. Berarti saya ini sebagai rofa. Ini kata kerjanya. Gunting itu sebagai apa? Keterangan. Berarti nasab. Kemarin itu sebagai apa? Keterangan. Berarti nasab. Nah, oke, selanjutnya silakan Mas Aridu. Yang mana rofa, yang mana nasab, yang mana kata kerjanya. Ya, Ustaz, untuk rofaknya di kakak ya, Oke, kakak rofa, kemudian menjawab pesannya itu keterangan atau fiil dengan segera keterangan juga. oke. Ini nasab. Nasab, maaf. Nasab. Nah, menjawab pesan atau dipisah nih? Menjawab sendiri, pesan sendiri. Menjawab sendiri sih. Oke, ya Pesan itu menjawab lebih. kata kerja. Jawab. Nah, ini Ya, nasabnya ya. Oke, nasabnya. oke. Mas Alif, setiap malam adik berdoa sebelum tidur. Mana rofa, mana nasab? Ya, Ustaz. Berarti ya rofaknya itu si adik, nasabnya setiap malam, Oke, berdoanya fi'il, sebelum tidur juga nasab. oke, sohih. Nah itu ya, itu untuk definisi secara bahasa. Ya.
Nah, kalau kita istilahkan rofa itu adalah pelaku atau R ya disingkatnya. Kemudian keterangan itu adalah nasab N ya. Kemudian yang terakhir kata setelahnya. Nah, ini mungkin bagi yang pernah belajar bahasa Arab agak asing nih ya dengan kata setelahnya. Tapi ini sebagai pengantar ya. Nanti insya Allah di unit ini selanjutnya akan dikembalikan kepada makna aslinya. Nah, kata setelahnya ini ya, atau dalam bahasa Inggris the word after of ya. Misalkan ya, eh ada bahasa misalkan makanannya Budi. Nah, yang dimaksud kata setelahnya di sini adalah ada katanya. Nah, kata setelahnya itu apa? Budi. Berarti Budi ini diistilahkan dengan jar, gitu ya. Atau sering ya, kata setelahnya ini diidentifikasi sebagai kepemilikan, meskipun tidak mutlak ya. Nanti tidak semua jar itu bermakna kepemilikan, tapi sering ya. Makna itu kepemilikan. Misalkan rumahnya Andi. Nah, berarti Andinya itu sebagai jar. Oke. Oke, kita masuk ke contohnya lagi. Nah, ini guntingnya kertas. Berarti jarnya adalah kertas ya. Jar. Kemudian pesannya teman, berarti teman adalah jar. Teman kami, nah ini meskipun tidak adanya gitu ya. Teman kami ini kan sama dengan temannya kami ya. Nyanya kan nggak ditulis. Nah, tetap kami ini masuknya adalah jar. Jadi tidak harus ditulis nyanya ya baru disebutkan dia adalah jar. Tapi kalau maknanya di dalamnya sudah terinput ya, temannya kami itu kan berarti teman kami sama temannya kami kan sama maknanya. Jadi kaminya itu adalah jar atau dalam bahasa Inggris ya water of bottle ya botol ini sebagai jar gitu ya instead of teknologi teknologi ini sebagai jar dan seterusnya ya. Nah, ini contoh dalam bahasa penerapan ke bahasa. Oke, dengan lahap saya menyantap hidangan malam ya misalkan ini dengan lahap ya berarti ini keterangan nasab ya saya sebagai rofa menyantap sebagai fiil kemudian menyantap apa hidangan. Nah hidangan ini sebagai nasab. Nah, hidangan makan malam berarti hidangannya makan malam berarti makan malam ini sebagai jar. Kalau mau dipecah lagi boleh nggak? Boleh. Makan malam jadi makannya malam ya makannya di waktu malam berarti jarnya ada dua gitu ya di sini kemudian di sini adalah nasab lagi. Nah boleh tapi kalau mau disatukan juga boleh ya. Nah, seperti itu. Nah kalau selanjutnya silakan Mas Arido, silakan. Petugas kebun binatang membersihkan kandang macan, macan ya ini setiap hari. Tugas itu rofa ya. Oke, petugas ropa. Kemudian kebun itu nasab binatang jar ya Oke, nggak? boleh juga langsung Membersih semua ya kebun binatang langsung ini. semua ya. Nah, Membersihkan itu fiil, oke, kandang kandang itu nasab, O- macan itu jar, setiap oke, hari nasab. oke, sorry. Nah, begitu ya. Meskipun di sini nggak ada eh, nya gitu ya, sudah automatically kita eh, apa namanya pikiran bahwasannya kandangnya macan gitu ya. Oke, lanjut. Mas Bara, tidak sengaja ayah kami menginjak kerja kertas ujian adik saya tadi malam. Tidak sengaja nasab Oke. ayah rofa Mm-mm. kami jer apa Oke. ya, menginjak kata kerja Oke. fiil kertas kertas nasab Oke. ujian jer kertas Mm-mm. ujian adik eh, masih jer juga Mm-mm. saya jer juga Oke. adiknya saya tadi malam nasab. Oke, ya. Kalau mau digabung juga boleh ya. Nah, ini jadi jar semuanya karena sama semua. Ya, bisa. Iya. Oke. Oke, satu lagi Mas Alif. Hati-hati kakak saya memasukkan ujung benang jahit. Siap, izin Ustaz. Hmm. Sebentar, Ustaz. Hati-hati kakak saya masukkan ujung benang jahit. Hmm. Bentar, Ustaz. Dengan hati-hati. Iya, dengan hati-hati. Ah, Oke. Keterangan pelaku Dengan hati-hati apa? nasab. Nah, ya. Hati-hati nasab, Ustaz. Oke. Kemudian
kakak saya sebenarnya bisa jadi subjek sendiri, tapi kalau mau dipisah berarti eh, kakak itu bisa jadi, bentar, bisa jadi, ya kakak itu bisa jadi subjek atau rofatnya, terus kemudian Oke, jarnya bisa saya, oke, kakaknya saya memasukkan to fi'il, oke, kemudian eh, ujung eh, nasab, kemudian oke, jarit benang jahitnya itu jar. oke, sorry. Gitu ya. Jadi Sat, sat. kalau kita definisikan ya beberapa kata ini nanti bisa kelihatan yang mana yang pelakunya atau yang rofaknya, yang mana yang nasabnya, yang keterangannya, yang mana yang jarnya. Tidak perlu semua gitu. Nah, kita langsung masuk ke bahasa Arabnya. Nah, kira-kira, nah ini ada kata-kata yang mirip nih. Qatalal mu'mina kafiru, qatalal mu'minu kafiro, qatalal kafiro mu'minu. Silakan, Mas Bara dulu. Kalau yang satu dengan dua, apa bedanya? Artinya, nah, artinya dulu boleh. Kalau bedanya kelihatan ya, harokatnya beda. Artinya, Nah, yang pertama itu subjeknya, pelakunya adalah al-kafiru. nah, Yang berarti apa terbunuh adalah artinya? artinya seorang kafir telah membunuh seorang beriman. Oke, yang kedua. Yang kedua, seorang beriman telah membunuh seorang kafir. Oke, sekarang Mas Aredo yang bawahnya. Kalau kafirul mukminah berarti seorang kafir membunuh beriman gitu, Ustaz. Gimana? Nggak apa, sampai dulu aja. Nah, yang bawahnya Iya, apa? yang bawahnya geser ke bawah, Ustaz. Ya, ini. Qatal kafiru mukminu ya. Yang Mukminah. mukmin apa mukminu? Mukminah. Mukminah. Eh kayaknya kebalik deh tadi. Qatal kafiru mukmina itu yang membunuh yang mukminah. Mukmin. Kafiro kalau yang Nah, ini yang membunuh yang mukmin. mukminah. Ya, mukmin. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan ininya. Kalau ini Mas Alif, kafiru qatalal mu'minu, kafiru qatalal mu'minu. Izin Ya, Sat, saya belum tahu Sat, saya cuma tahu arti katanya aja dah, iya, kata nggak apa-apa. mu'minun, Coba kafir, diartikan. kafir. Yang mana dulu Sat? Yang atas ini. Al kafiru qatalal mu'minun. Kalau dalam logika saya berarti orang kafir membunuh orang mukmin. Oke, yang Terus bawahnya kok bawahnya sama juga Sat? Nah itu saya sama. kurang tahu Sat. Iya Oke. Sat. Ya, nah ini yang membedakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, kita otomatis akan nebak pelakunya itu pasti pertama, gitu ya. Nah, ini mukmin pasti pertama, berarti mukmin membunuh kafir, kafir membunuh mukmin. Berarti kita bisa tahu pelakunya dari mana? Dari kata yang letaknya di pertama kali itu siapa. Nah, itulah pelakunya. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, kita bisa tahu ya pelakunya itu dari mana. Nah, ini kalau rofa, gitu ya, biasanya berharokat u atau un. Kalau nasab biasanya berharokat a atau an. Nah, kira-kira yang kata pertama ini qatalal mu'mina kafiru, pelakunya siapa kira-kira? Kafiru. Kafir Kafiru. berarti Sat. Oke. Oh, Kalau yang kafir. kedua ini qatalal mu'minu kafiro, Mukminu. mukmin. Kalau yang bawahnya kita bisa tahu pelakunya mukmin juga. Nah, Mukminu. jadi tanpa kita bingung ya ini siapa nih pelakunya. Nah, kita cukup lihat harokat belakangnya. Nah, jadi kita lihat ya berarti di sini kafir membunuh mukmin, kalau yang di bawahnya mukmin membunuh kafir, kalau yang di sini mukmin membunuh kafir juga gitu ya. Kalau yang bawahnya lagi kafir membunuh mukmin ya, kemudian paling yang bawahnya mukmin membunuh kafir, kafir membunuh mukmin. Meskipun struktur letak posisinya itu beda-beda gitu ya. Meskipun beda-beda, ini mukmin duluan, ini kafir duluan. Nah, itu semua beda-beda. Misalkan kita lihat akhiran harokatnya, gitu ya. Kalau harokatnya itu u atau un, nah, berarti dia adalah pelakunya. Kalau berakhiran a atau an, berarti dia adalah nasab ya Pak, sebagai keterangannya. Kalau katalah nanti kita akan mempelajari ya kapan dia eh, harus fathah atau kapan dia harus
dhammah, ya itu nanti akan pelajari ketika fiil. Tapi kalau untuk di sini kita tahu isem dari mana? Berawalan alif lam. Nah, ini yang berawalan alif lam itu adalah isem, ya. Nah, jadi kita dengan mudah mendefinisikan pelaku dan keterangannya itu dari mana? Dari ciri status, ya. Nah, ciri statusnya kalau rofa itu akhiran u atau un, ya. Nasab itu berakhiran a atau an, jar itu berakhiran i atau in, ya. Rofa u, nasab a, jar i. Nah, RNG, ya, rofa, nasab, jar u, a, i. Nah, ini untuk mengingatnya. Karena ini menjadi basic dasar, ya, meskipun nanti pengembangan lebih lanjutnya akan ada lagi, tapi ini basic dasar untuk menentukan rofa itu seperti apa. Dilihat salah satunya tadi dari bentuknya, ya, bentuknya sudah kita tahu, rofa itu pelaku, nasab itu keterangan, jar itu kata setelahnya. Nah, sekarang kita mempelajari dari cirinya. Cirinya dari apa? Dari ciri akhirannya, akhiran u atau un itu untuk rofa, nasab itu akhiran a atau an, kemudian jar itu akhiran i atau in. Nah, oke. Misalkan, Ustaz, ya, ya boleh, silakan. awan banget Ustaz. Saya Hmm, diminta sama senior untuk pemeriksaan. hmm, Kalau saya nanti dengar rekaman, kemudian kalau misalnya ada yang saya nggak tahu, saya cintai di grup, boleh, boleh, boleh nggak? boleh. Siap, siap. Afwan Dimaklumin, insya banget ya Allah. Ustaz. Siap, Saya siap. pengen banget sebenarnya sampai Nah, selesai, cuman kayaknya nggak bisa menolak ini Ustaz. siap, siap. J, gak apa-apa, insya Allah. Dokter dipahamin kerjaannya. Siap Ustaz. Syukran ya Ustaz. Siap, Assalamualaikum. Afwan. J. Oke, kita lanjut untuk mendefinisikan yang mana yang rofa, yang mana yang nasab, yang mana yang jar. Silakan, Mas Bara, yang berwarna merah. Ya. Yang merah laqaulu Mm-mm. itu rofa, rasulin jer, karimin Oke, ya, oke, qauli jer, oke. eh, Iya, lanjut terus. lanjut. Lanjut. Qauli jer, akhirin jer. Oke, satu lagi, Kolilan. Nasab. Oke, lanjut, Mas Aredo. Ya, Ustaz. Yang bikauli kahinin ya. Betul. Bikauli itu jer, Oke, kahinin jer, oke, qalilan nasab, oke, tangzilu rofa, robbi itu udah jer. oke. Begitu seterusnya, ya. Ini hampir sama contohnya. Ba'do, nasob, yamini itu jar, kemudian watina itu jar juga, ya. Kemudian ahadin jar, ini watina nasob, ya. Litazkirotun itu rofa dan seterusnya, ya. Nah, jadi kita bisa tahu dari mana? Dari akhiran harokatnya. Ini untuk ciri pertama. Tapi ada juga ciri yang bisa kita ketahui. Nah, tapi sebelumnya kita menghafalkan dulu model tabel ini. Ini tabel insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk mendefinisikan jenis isem, ya. Nah, tadi kita tahu bahwasannya isem yang rofa itu berakhiran un atau u, ya. Kemudian an atau a, jar itu in atau i, begitu, ya. Nah, di dalam tabel ini, ya, itu untuk bilangan yang tunggal, mufrad, ya. Untuk bilangan tunggal, mufrad biasa berakhiran u atau un, a atau an, i atau in. Nah, kalau bilangannya lebih dari satu, biasanya bentuknya tidak dengan u atau un, a atau an, i atau in, ya. Tetapi dengan kombinasi, ya. Kombinasi apa? Kombinasi akhiran, ya. Nah, kalau bentuk dia dual, ya, atau musanna, ya, biasanya diakhiri dengan ani. Nah, ada alif belakangnya berharokat fathah, ditambahkan ni belakangnya. Misalkan muslimun berarti tambahin panjang, ya, muslimani, atau kafirun berarti menjadi kafironi, ya. Nah, kalau itu bentuk rofa yang dual, ya. Tetapi ada bentuk yang sama-sama dual atau musanna, ya, bentuknya adalah nasab dengan jar, ya. Maka akhiran kombinasinya menjadi aini, ya, aini. Nah, ini. Berarti kata musliman atau muslimin menjadi muslimaini, ya. Aini, ya, muslimaini. Kafirun menjadi kafiroini, ya. Kadzibun menjadi kadzibaini dan seterusnya. Nah, ini untuk bilangan musanna. Kalau jamaknya seperti apa akhiran kombinasinya? Kalau jamaknya akhiran kombinasinya adalah una. Berarti kata muslim jadi muslimuna, ini untuk yang rofaknya. Kalau yang nasab sama jarnya sama, ya. Akhirannya apa? Ina. Nah,
Ini rumus umumnya ya. Jadi kalau ada kata misalkan kita sebut sodikun ya, berarti otomatis kalau jamaknya menjadi sodikuna, sodikina, sodikina. Nasab sama jarnya bentuknya sama. Nah, sebelum kita lebih lanjut, boleh kita hafalkan dulu cara menghafalnya seperti apa biar seragam ya dalam pembelajaran Quranik Arabik. Cara menghafalnya adalah ke atas ke bawah layar satu, kemudian diikuti yang ini, kemudian diikuti yang sini. Jadi muslimun, musliman, muslimin. Rofa, nasab, jar. Nah, urutannya diingat supaya tidak terlupa ya. Rofa dulu, baru nasab, bawahnya jar. Muslimun, musliman, muslimin. Muslimani, muslimaini, muslimaini. Muslimuna, muslimina, muslimina. Ya. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, boleh kalau mau dihafalkan dulu, kita beri waktu mungkin 5 menit ya, boleh untuk melancarkan 3 menit lah ya, 3 sampai 5 menit. Jadi kita tes satu-satu ya, seperti apa hafalannya. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, silakan. Boleh dari Mas Bara, silakan. Ustaz, pertama muslimun, muslimin, musliman. Di situ Kebalik. Un, eh an, in. un ya un and in sorry. Muslimun, musliman, muslimin. Oke, Muslimani, muslimaini, muslimaini, oke, muslimuna, muslimina, muslimina. oke, sahih. Lanjut, Mas Arido. Ustaz. Muslimun, musliman, muslimin. Oke, Kemudian muslimani, muslimaini, muslimaini. Kemudian muslimuna, muslimina, muslimina. oke, sahih. Ya. Ulang lagi ya, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Nanti bentuk musanna ya, bentuk dualnya rofa dengan jarnya itu sama. Kemudian bentuk jamaknya juga sama ya, bentuk jamak dari nasab dan jarnya sama. Nah, kemudian ada catatan sedikit ya.
Untuk nasab gitu ya. Ini kan nggak pakai alif ya, muslimun. Nah, jar juga nggak pakai alif nulisannya ketika tanwin ya. Jadi ketika tanwin, kaidah dalam penulisan bahasa Arab, ya kalau ada fathah tanwin seperti ini biasanya ada alifnya. Nah, ini cuman kaidah bahasa Arab aja, tapi penting ya ketika menuliskan kata. Jadi bukan tulisannya bukan eh, musliman, bukan gini, tapi harus ada alifnya musliman. Tapi katanya maksudnya adalah sama. Cuman ini kaidah bahasa Arab ya, penulisan bahasa Arab yang harus kita ketahui. Ketika ada fathah tanwin ya seperti ini, maka biasanya ada alifnya. Oke, sekarang coba kata-katanya kita ganti ya. Misalkan saya ambil contohnya munafikun ya. Munafikun, munafikon, munafikin. Kita masukkan ke tabel muslimun yang tadi ya. Munafiqoni, munafiqoini, munafiqoini. Munafiquna, munafiqina, munafiqina. Oke, silakan. eh Mas Bara, katanya adalah kafir. Kafirun, kafiron, kafirin. Oke, Kafiron, kafironi, oke, kafiroini, kafiroini. oke, Kafirun, kafirina, kafirina. oke, oke. Silakan, Mas Arido, Mujahidun. Mujahidun, mujahidan, mujahidin, mujahidani, mujahidaini, mujahidaini, mujahiduna, mujahidina, mujahidina. Oke, satu lagi contohnya. Hmm, silakan, Mas Bara, Mukhtalifun. Mukhtalifun, mukhtalifan, mukhtalifin, mukhtalifani, Mm-mm. mukhtalifaini, mukhtalifaini, mukhtalifuna, mukhtalifina, mukhtalifina. Oke, silakan, Mas Arido, Rozikun. Rozikun, rozikina, maaf, Oke, rozikon, eh, kemudian rozikin, oke, kemudian rozikoni, oke. rozikoini, rozikoini, Mm-mm. kemudian rozikuna, rozikina, rozikina. Oke, sahih. Itu ya kurang lebih untuk pengaplikasian ketika bentuk nah ini ya supaya lebih jelas ya. Bentuk ketika tunggal ya katanya tuh muslim ya. Ini ketika sebagai dia sebagai pelaku. Tapi ketika sebagai berperan sebagai keterangan atau nasab maka berubah menjadi harokatnya menjadi musliman. Ketika menjadi kata setelahnya berubah menjadi muslimin. Ini untuk bilangannya tunggal satu. Tapi kalau dia ini maksud adalah dua orang muslim ya yang sebagai pelaku ya sebagai rofa maksudnya maka katanya adalah muslimani. Tapi kalau ada dua orang muslim dia sebagai keterangan gitu ya. Misalkan eh, mereka bertemu dengan kedua orang muslim itu, maka yang dipakai adalah muslimah ini. Ya. Atau rumahnya kedua muslim itu, maka yang dipakai adalah muslimah ini. Kemudian begitu juga dengan jamak ya. Lebih dari dua, dalam bahasa Arab itu disebut dengan jamak ya. Nah, maka nanti ketika dia sebagai pelaku atau rofa, maka menggunakan muslimuna, ketika sebagai nasab atau jar, sebagai keterangan atau kata selangnya menggunakan muslimina. Ini bentuk pengaplikasiannya ya. Oke. Eh, nah ini ada apa namanya? Ada latihan ya, menentukan gitu ya. Nah ini ya. Misalkan ya, ada kata al-amiluna. Nah, berarti kan kita bisa lihat, ini kayaknya belum ya. Jadi, oh udah ya. Al-amiluna. Nah, di sini ada akhiran una. Nah, jadi pertama kali cek ada akhiran kombinasi atau enggak. Akhiran kombinasi itu apa? Maksudnya bentuk yang dual atau jamaknya atau musanna dengan jamaknya. Akhiran ani atau aini atau akhiran una atau ina. Kalau enggak ada berarti bentuknya tunggal gitu ya. Jadi cek dulu apakah dia bentuknya dual atau musanna atau jamak. Nah, kalau enggak berarti dia mufrad atau tunggal. Nah, kata al-amiluna bisa kita cek ada akhiran una belakangnya. Berarti itu apa? Akhiran una, ina itu akhiran jamak. Una berarti statusnya adalah rofa. Nah, bilangannya berapa? Bilangannya berarti jamak. Nah, gitu.
Cara pengerjaannya kurang lebih seperti itu ya. Nanti boleh dicek lagi yang di sini ya. Ada beberapa kata. Nah, cara mencentangnya, kalau ada dua kemungkinan gimana? Ya, kalau ada dua kemungkinan dicentang dua-duanya. Misalkan nasab dengan jar dicentang dua-duanya. Bilangannya berapa? Bilangannya ya salah satunya gitu ya. Biasanya kalau nggak mufrad, musanna atau jamak. Oke, saya share dulu di grup ya untuk bahan latihan. Nah, ini boleh dikerjakan kurang lebih 5-7 menit ya. Mencentang-centang nanti kita bahas bersama-sama insya Allah. Kalau ada yang bingung boleh disampaikan, misalkan kurang jelas.
Oke, coba kita bahas ya. Al-amiluna tadi sudah kita bahas ya. Una berarti rofa ya, atau tentukan dulu kalau bingung bilangannya ya. Bilangannya jamak berarti tiga. Kemudian bentuknya adalah rofa. Silakan Mas Bara. Yatimani. Tes tes. Ya. Yatimani, eh, rofa Mm-mm. dua. Rofa dua. Oke, satu lagi Mas Bara. Naiman. Naiman nasab satu. Oke, nasab satu. Lanjut Mas Arido. Jalisin. Jalisin itu ja jer ya. Jer Ya, kemudian betul. bentuk tunggal. Ya, jer bentuk tunggal. Oke. Banuna. Badunya rofa bentuk bentuk jamak. Oke, terus zalimina. Mas Bara. Badunya nasab jer Ayo. bentuk pak. Iya, nggak apa. Ya, Kalian. ya ada benar sih. Oke. Lanjut Seth, tujuh. Tujuh. Silakan Mas Bara. Tujuh, delapan. Nu, Nun. Nah ini agak mengecoh tadi Seth nih. Kayaknya ya. Nah, Satu rofa Seth. oke, satu Rofa. Kenapa mengecoh karena dia belakangnya Una ini? Una itu Nah, Seth. kalau Tapi tadi bukan. belakangnya memang harus Una. Nah, gini. Kalau ini kan Unun. Nah, berarti Iya. lihatnya berarti belakangnya. Oke, satu lagi Mas Bara. Korina ini. Sorry, nah ini nasab jer dua. Oke, nasab jar dua. Terakhir, terakhir Mas Aredo. Al-Muhdorina. Muhdorina itu bentuk nasab jer bentuk Oke, jamak. oke. Bahroni. Apa lagi? Bahroni itu rofa eh, bentuk bahroni bentuk ini musanna Ya, bentuk dua. misalnya dual. Oke. Ini langsung aja ya. Nah, silakan Mas Bara. Allahi. Allahi tunggal Mm-mm. jer atau jer. Jar ya. Oke. Tuh, mana hilang? Satu lagi. Kolbaini. Kolba ini jer nasab dua. Oke. Silakan Mas Aredo 1314. Jailuna al-insana. Jailuna itu rofa jamak, Mm-mm. kemudian al insana itu nas ini ya nasab bentuk mufrad itu tunggal Ustaz. Ya, tunggal. Hati-hati ya di sini alif dengan Iya. nun tapi bukan ani ya, tapi ana aja. Heeh. Oke, lanjut Mas Bara. Al-akharu. Al-akhoru tunggal rofa Oke, ad-dina. tunggal nasab. Ya, ini meskipun akhirannya ina, ya, tapi ini akar katanya memang akar katanya din ya. Jadi memang ini akar katanya berarti ya kita lihat dari akar harokat belakangnya ya. Jadi nasab satu gitu ya. Bukan akhiran ina. Kalau akhiran ina nanti cuman katanya dal doang, berarti nggak bisa gitu ya. Yang maksudnya akhiran ina itu kalau ada kata dasarnya gitu ya. Nah kata dasarnya ini apa? Nah, baru ada akhiran tambahannya ina. Maka akhiran namanya sebut akhiran kombinasi tadi ya. Oke. Lanjut. Mas Aredo. Abadani dengan munzaruna. Dan itu bentuk ini ya Ustaz. Jer bukan apa balik tulisannya. Abdani. Nah, berarti akhiran apa itu? Akhirannya ini bentuk nasab jer nomor dua. Abdani. Ya. Ani. Nah, Ani ani. Ini ya bentuk jamak bukan? bukan. Kalau jama kan una, ina, ina. Nah, ini Ya. ani. Oh iya, maaf Rofa. Ya, rofa. Bentuknya Rofa bilangannya. bentuk dua dua. Ya, oke. Satu lagi. Munzaruna. Mungzaruna itu Rofa bentuk tiga. Oke. Terakhir, Mas Bara. Khalqan dengan al-awwalina.
Silakan Mas Bara. Khalqan nasab tunggal, Oke. al awalina eh, jar atau nasab jamak. Oke, Ya. sahih. Nah, itu bentuk yang kita pelajari tadi adalah bentuk eh, laki-laki atau muzakkar. Nah, sekarang yang kita akan turunkan adalah bentuk muannas, bentuk perempuan. Apa perbedaannya? Perbedaan paling kelihatan adalah adanya tak marbuto. Ya, jadi kalau tadi muslimun, nah tambahin aja muslimatun. Kalau tadi musliman menjadi muslimatan. Kalau tadi muslimin menjadi muslimatin. Tambahin tak marbutonya. Itu untuk bilangan tunggalnya. Kalau bentuk musannat jamaknya, bentuk dual dengan jamaknya, tambahin huruf ta ya. Nah, tadi berarti muslimani berarti menjadi muslimatani. Nah, kombinasinya menjadi tani. Kalau ini taini, taini, tani, taini, taini. Nah, bentuk jamaknya kalau tadi una, ina, ina, kalau ini atun, atin, atin. Nah, atun, atin, atin. Nah, jadi kombinasinya pakai tak merbutoh tun tantin ya tani taini taini atun atin atin ya jadi muslimatun muslimatan muslimatin muslimatani muslimataini muslimataini muslimatun ya ada alifnya muslimatin muslimatin nah boleh dihafalkan sebentar 2 menit dilancarkan kita cek satu persatu. Monggo, silakan. Oke, kita coba satu persatu. Silakan dari Mas Aredo gantian boleh. Muslimatun, Mm-mm. muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, selanjutnya silakan Mas Bara. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatin, muslimatin, Eh, muslimatun, muslimatin, muslimatin. oke, atun atin atin ya. Muslimatun, muslimatan, muslimatin, muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Kaidah sama. Bentuk musanna dengan nasab jarnya itu sama-sama ya. Selebihnya insya Allah tidak ada beda. Bedanya di sini ya, kalau dia tak marbuto ini nggak bisa dipakai alifkan ya, jadi bentuknya pakai tak marbuto tetap begitu ya, muslimatan. Kalau yang lainnya biasanya pakai alif. Oke, contoh kita kita ganti ya, misalkan katanya adalah
qailatun ya. Jadi kalau kita jabarkan qailatun, qailatan, qailatin, qailatani, qailataini, qailataini, qailatun, qailatin, qailatin. Sekarang silakan Mas Aredo, katanya adalah solihatun. Solihatun, solihatan, solihatin. Oke. Solihata, so, solihatan, maaf, Hmm? solihatin, Mana tadi? solihat, Tambahin soliha, tani. Tani, tambahin ini ya, taini, taini. solihatani, solihataini, solihataini, solihatun, solihatin, solihatin. Oke. Mas Bara, qari'atun. Qori'atun, qori'atan, qori'atin, qori'atani, qori'ataini, qori'ataini, qori'atun, qori'atin, qori'atin. Oke, satu lagi, Mas Arido, katanya adalah munfiqatun. Munfikotun, munfikotan, munfikotin, munfikotani, munfikotaini, munfikotaini, munfikotun, munfikotin, munfikotin. Oke, Mas Bara, zahibatun. Zahibatun, zahibatan, zahibatin, zahibatani, zahibataini, zahibataini, zahibatun, zahibatin, zahibatin. Oke, itu ya kurang lebih nanti bisa diganti-ganti. Nah, sekarang menebak status dan juga apa nih, bilangan ya. Tebak status dan bilangan, kemudian mengubah status ke bilangan lain. Misalkan katanya adalah as-safinati, ya. As-safinati berarti ini bentuk dari perempuan ya. Bentuk dari perempuan, kemudian dia karena tidak ada tambahan apa-apa, berarti bentuknya tunggal dan bentuknya adalah jar. Nah, kalau kita rubah, misalkan menjadi bentuk laki-laki, tapi bentuk jamak yang dia jamaknya adalah jar. Berarti kan menjadi safinatin ya, asafinati berubah menjadi, tapi kalau safina nggak bisa jadi safinun ya. Tapi nggak apa-apa buat latihan ya. Safinina ya, menjadi safinina. Nah, ini hanya untuk latihan ya, jadi tidak semua kata itu bisa berubah. Oke, misalkan contoh yang enak ini aja lah. Ya. Nadhiruna. Nadhiruna ini bentuknya adalah rofa, tiga laki-laki. Ya, kita mau rubah bentuknya adalah perempuan, ya. Kemudian bilangannya adalah dual dan bentuknya adalah nasab. Nah, berarti kan menjadi jadikan bentuk perempuan menjadi nadhirotun ya, bentuk tunggal rofaknya gitu ya. Kalau kita merubah ke dalam bentuk nasabnya menjadi nadhirotaini. Nah, gitu. Oke, kita coba mendeteksi dulu. Silakan Mas Bara. Katanya adalah koribatani. Ini bentuk. Qoribatani, ini dua, Mm-mm, kemudian rofa, mm-mm. kemudian perempuan, muannas. Oke, perempuan. Sekarang dirubah bentuk jamak jar laki-laki. Qoribina. Oke, koribina. Silakan Mas Aredo. Rosulaini. Betul, ini itu bentuk nasab jer Oke, di sana. subjek musanna. Perempuan apa laki-laki kira-kira? Ini laki-laki. Oke. Ya, ini disclaimer ya, ini nggak semuanya bisa tak marbuto, tapi hanya untuk latihan ya. Jadi ini kita rubah dengan perempuan, ya bentuknya jamak, kemudian bentuknya rofa. Kira-kira menjadi apa? Ros, Rosul, Rosulatin, Rosulatun. Ya, rosulatun. Ya. Oke, satu lagi. Katanya adalah akrobuna. Silakan, Mas Bara. Al-aqrabuna, tiga Hmm. laki-laki, rofa,
Oke, dirubah ke dalam bentuk dual, nasab perempuan. Eh, Al-aqroba bataini. Ya, al-akrobataini. Silakan, Mas Aredo. Munzilatin. Munzilatin itu ini ya Ustaz, perempuan Betul. nasab jar untuk jamak. Oke, sekarang jamak ya. Dirubah ke dalam bentuk dual, perempuan. Bentuknya adalah rofa. Dual perempuan rofa Dual itu laki-laki, laki-laki. dua laki-laki rofa ya. Rofa. Mungzilani. Ya, munzilan. Oke, alhamdulillah. Ini insya Allah bisa lebih cepat ini ya. Nah, nah, ini menentukan laki-laki perempuan. Kayaknya langsung aja ya, biar lebih cepat. Silakan. Dari Mas Bara 2 nomor. Miryatin. Miryatin perempuan satu Oke. jer. Perempuan satu jar. Bawahnya. Sodikotun perempuan Mm-mm. perempuan tiga rofa. Rafa. Oke, sorry. Lanjut, Mas Aredo. Katanya wijhani. Wajhani dengan mudarisatani. Wajahani itu bentuk eh, laki-laki rofa Hmm. dua. Oke. Terus mudarisatani. Mudarisatani itu perempuan rofa dua. Oke. Lanjut, Mas Bara. Nabi Yina dengan ni'mataini. Nabi Yina tiga Mm-mm. laki-laki Mm-mm. jer atau nasab. Oke, bicara tanasab. Bawahnya ni'mata ini. Mata ini dua Mm-mm. perempuan Mm-mm. atau muannas jer atau nasab. Oke. Nomor 27, 28. Mu'minani. Mas Aredo. Mukminani itu laki-laki rofa dua. Oke. Fiatin. Fiatin itu perempuan Mm-mm. jer satu. Oke. Nasirotin. Mas Bara. Nasirotin perempuan tiga Mm-mm. jer atau nasab. Ya, bisa dua ya. Kalau satu kata masih bisa dua kemungkinan. Rahmatani. Dua Mm-mm. perempuan rofa. Oke. Lanjut. Baitun, Mas Aredo. Baitun itu perempuan rofa satu. Kenapa perempuan? Eh, karena itu ada taknya. Bukan Jamak ya tak ini. marbuto. Nah, kalau kalau yang perempuan tuh kalau tak marbuto. Nah, Oh, jadi berarti ini masih laki-laki ya? laki-laki. Ini Ya, laki-laki. Oke. laki-laki rofa satu. Oke. Da'iyatan. Silakan. Da'iyatan itu perempuan Mm-mm. nasab satu. Oke. Roji'una Mas Bara dengan amilatani. Roji'una tiga laki-laki rofa. Oke. Ini Amilatani. dua perempuan eh, rofa juga. Oke, Rafa juga. Jariyatin. Silakan Mas Aride. Jariatin itu perempuan jer satu. Oke, Balain. Balain itu laki-laki Mm-mm. jer satu. Oke. Mufsidatu. Al-mufsidatu. Mas Bara. Al-Mufsidatu perempuan tiga rofa. Oke. Makkatu. Maka tuh satu rofa laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena dia mungkin perempuan saat. Iya, belum buat. Ini belakangnya tak Iya. marbuta.
Nanti akan kita definisikan juga ketika masuk ke gender ya. Nanti akan salah satu ciri perempuan adalah nama tempat yang spesifik ya. Nah, ini maka itu termasuk tempat spesifik. Oke, terakhir Meskipun Mas. nama tempatnya, Gimana? meskipun nama tempatnya itu nggak diakhiri tamar buto. Iya, meskipun tempatnya itu tidak ada hitar merbuto, dia dianggap perempuan. Nah, tempat yang spesifik ya, termasuk nama neraka misalkan Jahanam gitu ya, atau Sa'ir, neraka Sa'ir ya, itu termasuk juga bagian dari perempuan. Oke. Oke, silakan Mas Redo. Al-Fasikina. Sikina itu laki-laki, Hmm? nasab jar 3. Oke, Syakiratin. Syakiratin itu perempuan, Hmm? nasab jar 3. Oke, nasab jar 3. Oke, nah sekarang kita mengubah bentuknya sesuai dengan kepahaman kita yang pertama ya tentang eh, pelaku itu rofa, nasab itu keterangan, kata setelahnya itu jar. Misalkan, ya saya contohkan satu ya. Katanya adalah doribun ya, kata dasarnya. Dua orang pemukul menganiaya saya. Berarti kita definisikan dulu dua pemukul ini sebagai apa? Pelaku atau keterangan. Berarti kan sini pelaku ya. Berarti dua dua ya pelaku itu adalah rofa. Dua rofa laki-laki ya. Dua rofa laki-laki berarti menjadi doribani. Nah, ini nggak perlu diartikan nih, hanya mencari mengidentifikasi kata tersebut kedudukannya apa ya. Nah, kemudian saya melawan para pemukul ya. Saya melawan para pemukul, berarti para pemukulnya sebagai nasob. Para pemukul itu bentuknya jumlahnya lebih dari dua, berarti nasob bentuknya adalah jar ya. Dan para pemukul itu laki-laki, berarti nasob eh eh, kok jar apa namanya? Jamak gitu ya. Nasob, jamak, dan dia laki-laki. Berarti menjadi doribina. Ambil dari kata di sini ya. Kemudian tongkat pemukul mengenai korban. Berarti tongkatnya pemukul. Berarti kata setelahnya. Berarti ini jar. Berarti doribin ya. Jar satu. Berarti menjadi doribin. Kemudian para pemukul berarti bentuknya ini sebagai rofa pelaku ya. Bentuknya jamak berarti menjadi doribuna. Nah gitu ya. Kita mendefinisikan kata-kata di sini. Silakan dari Mas Bara. Nasirin, nasirun menjadi kata yang digarisbawahi menjadi apa saja? Dia mendengar suara penolong. Suaranya penolong berarti nasirin. Oke, lanjut. Dua penolong membantunya. Nasiron. Nah, Apa? Boleh keputus tadi? Nasironi. Oke, kami mengundang para penolong. Eh, dia sebagai Nasirin. Para penolong, berarti jamak. Ya tiga ya. Nasirina. Oke, para penolong saling bekerja sama. Nasiruna. Oke, sahih. Silakan Mas Aredo. Muallimun, buku guru tertinggal. Guru. Guru itu mualimun. Mm-mm. Nah, kalau ini Ya. definisikan buku guru Buku guru itu sebagai berarti pelaku keterangan kata setelahnya. guru itu rofa. Eh, Apakah yang tertinggal itu guru bentar, apa bentar. bukunya? Yang tertinggal itu buku guru berarti dia ini ya nasab Nasab itu jar. sebagai Jar, jar, kata jar, jar, keterangan. Nah, ada jar, jar. pelaku keterangan, ada kata setelahnya. Yang mana yang lebih pas? Kata setelahnya Ya, berarti jar. sebagai jar. Berarti kalau Ya, kata ini jadikan jar menjadi muallimin. oke, sohih. Lanjut. Sekolah membayar guru-guru. Berarti guru-gurunya banyak. Guru-gurunya banyak. Sekolah membayar guru-guru berarti dia ini ya, jar ya Ustaz. Membayarnya guru-guru atau membayar guru-guru yang lebih pas? Salah. Rofa, Rofa. Membayar Rob, guru-guru. apakah dia sebagai pelaku guru-gurunya? Pelakunya sekolah ya. Dia berarti Ya, nasab. nasab betul. Nasab tapi jamak. Nasab jamak berarti muallimina. Sahih. Bawahnya dua guru tidak mengajar. Dua guru itu berarti musanna dua. Mm-mm.
dia muallimani, Oke, betul. Mu'allimani. Guru-guru memberi pelajaran. muallimuna, rofa jamak. Oke, sahih. Nah, gitu ya kurang lebih nanti ini latihan-latihan yang lain. Atau satu lagi deh ya, satu lagi biar lebih mantap. Silakan, Mas Bara. Madrasah. Hari ini sekolah libur. Madrasatun. Oke, sebagai pelaku. Lanjut. Dua sekolah madrasat. Madrasataini. Oke, madrasah ini sebagai nasab. Iya. Madrasatin Ya, sebagai jar. madrasah tinjar. Oke. Dana bantuan sekolah-sekolah. Madrasatin. Apa? Jangan dicampur. Ini bentuk perempuan. Oh iya, madrasatina. Kalau Tina kan jamaknya laki-laki, ini jamak perempuan. Madrasatin. Ya, ya, madrasatin. Karena ingatnya Una Ina ke campur ke sana. Oke, ini Gitu. bentuk jamak tapi perempuan ya, berarti madrasatin. Oke. Lanjut, Mas Aredo. Pasien mengunjungi dokter. Nah, tapi perempuan. Dan mengunjungi dokter perempuan. Berarti dia nasab, Oke. nasab perempuan itu tobibatan, Oke, tabibatan. Pasien dokter dokter perempuan. perempuan. Berarti dia nasab, Pasien nasab. dokter. Jar maaf. Jar, Jar, oke. jar dokter perempuan itu berarti tobibata ini. Tunggal, ini tunggal. Tunggal ya? Hmm. Tobibatin. Ya, tabibatin. Nah, kalau para dokter, nah ini baru jamak. Para dokter jamak berarti dia tobibatin. Tobibatun, maaf. Ya, tabibatun. Rumah sakit membutuhkan dua dokter perempuan. Rumah sakit berarti dia nasab ya. Nasab itu berarti tobibata ini. Oke, tobibatai ini. Oke. Ini mengutus ya Allah mengirim para utusan berarti mursilina dua orang utusan mendalin Firaun berarti mursalani kemudian para utusan berarti bentuknya rofa mursiluna mursaluna ya mursaluna kemudian eh, orang-orang mendustakan mukjizatnya utusan berarti mursalin. Nah, gitu juga contoh di sini ya. Oke. eh ini hampir sama nih. Nah, ini ada kosakata baru. Nah, boleh dihafalkan mungkin 1 menit, 2 menit ya. Musyrik itu orang-orang musyrik ya. Nah nanti kalau tadi kan masih kelihatan ya kata ininya. Nah kalau ini mendefinisikan tapi nggak kelihatan nanti sesuai dengan hafalannya. Musyrik itu orang-orang musyrik, munafik itu orang-orang munafik, mukmin orang-orang mukmin, mujahid mujahid itu ya. Boleh 1 menit dulu untuk me- memantapkan ya. Musyrik, orang musyrik, munafik, munafik, orang mukmin, mukmin, mujahid, mujahid. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke mengubah ke dalam bentuk yang sesuai dengan status, bilangan, dan gendernya. Ini ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang satu coba kita bahas bareng. Orang munafik ya, 3 laki-laki dan orang munafik 3 perempuan berusaha menipu orang beriman 3 laki-laki dan orang beriman 3 perempuan. Pertama-tama karena ini satu kata ya, satu kalimat. Jadi definisikan dulu yang mana kata kerjanya. Berarti kata kerjanya di sini ya berusaha menipu. Berarti yang lainnya sebagai kedudukannya sebagai isem. Berarti yang mana di sini pelakunya? Berarti orang munafik ya. Yang di depan sini sebagai pelaku, Ova. Kemudian di belakang sini sebagai keterangan. Kita definisikan berarti orang-orang munafik 3 laki-laki. Berarti tadi katanya munafikun ya.
Kalau bentuknya jamak laki-laki berarti menjadi munafiquna. Kalau perempuannya menjadi apa? Munafiqat, munafiqatun ya. Munafiquna dengan munafiqatun. Ya. Ini untuk yang pertama, munafiquna, yang kedua munafiqatun. Kemudian berusaha menipu, ya, lagi-lagi jamak, tapi bentuknya nasab, berarti menjadi munafikina dan munafiqatin. Nah, gitu. Kurang lebih gitu ya. Oke, silakan Mas Bara. Orang munafik, dua perempuan, berhasil menipu orang beriman, satu perempuan. Orang musyrik, tiga perempuan bergembira. Munafiqot, munafiqotani Oke, berhasil menipu orang beriman. Mu'minatin, oke. Mau apa tadi? mu'minatin. Oke, Natin, perempuan. Perempuan, perempuan atau pria Ustaz? Gimana? Perempuan kan? Perempuan, perempuan. Karya aja pria. Lanjut, musyriku, eh, itu orang beriman, orang musyrik bergembira. Orang musyrik sebagai rofa lagi, Ustaz. Betul. Ya, berarti dia musyrikatun. Ya, syarikat. Oke, sahih. Lanjut, Mas Arido. Mujahid, tiga laki-laki, menghukum munafik, dua perempuan, dan musyrik, tiga perempuan. Mujahid itu rofa, Mhm. bentuk laki-lakinya itu jadi mujahiduna. Oke, Menghukum orang munafiknya dua perempuan itu berarti dia sebagai nasab ya. oke, Nasab munafikota ini oke. dan orang musyrik tiga perempuan masih nasab juga ini Mhm. berarti mush musyrikatin. Ya, musyrikatin. Lagi, Mas Bara. Orang musyrik, tiga perempuan, dan munafik, dua perempuan, bertaubat mengikuti perintah mujahid. Musyrikatun, Mhm. munafiqo, munafiqot, munafiqo, perempuan, Mhm. munafiqotan, munafiqotani, Oke. Munafiqotani bertaubat mengikuti perintah mujahid, tiga laki-laki. dan mujahidina. Oke, mujahidina sebagai jar ya. Lanjut, mereka mengembalikan uang orang beriman. Orang beriman berterima kasih kepada mujahid. Silakan Mas Arido. Orang beriman itu sebagai jar ya? Oke, betul. Bukan mus mus mukmina mukmin mukminatin Mukminatin. orang Oke. beriman mukminatin orang Kemudian nih. beriman satu perempuan berterima kasih berarti dia sebagai rofa Mhm. mukminatun Oke. Berterima muja kasih pada mujahid. sob muja mujahidina eh Mujahidin. Benar, benar. benar Karena dia sebagai nasab ya. sob ya. Hmm. Terima kasih pada mujahid. Oke. Itu insya Allah bagian dari latihan kita. Nah ini kita materi untuk pertemuan hari ini sudah selesai ya. Kalau nanti masuk materi baru, nanti agak nanggung. Jadi kita selanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah kita masuk ke hikmahnya. Apa hikmah yang kita bisa ambil ya dalam pelajaran ini? Ya, tiga jenis kata yang sudah kita pelajari dalam Al-Quran. Ada ism, fiil, dan juga harf ya. Ism itu tadi ya, selain daripada fi'il dan harf, fi'il itu kata kerja yang terikat dengan waktu dan pelaku. Harf itu kata yang tidak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya. Nah, apa yang membedakan antara khususnya fi'il dengan ism begitu ya? Misalkan ada kata ya'malu. Ya, ya'malu ini fi'il ya. Ya'malu dengan amilun. Nah, amilun ini adalah ism. Akar katanya sama. Akar katanya sama-sama ain, mim, lam. Ya. Ain, mim, lam itu menjadi susunan katanya. Ya'malu dengan amilu. Misalkan yang pertama, ya'malu. Dia sedang bekerja. Gitu ya. Kalau yang ke bawahnya, dia adalah seorang pekerja. Nah, apa yang membedakan antara ya'malu dengan amilu? Ya, kalau kata ya'malu berarti
Kalau sekarang bekerja, ya kata kerjanya ya malu, ya. Maka nanti kalau dia sudah tidak bekerja, ya ya selesai begitu ya, tidak menjadi ya malu lagi. Gitu ya. Tapi kalau huwa amilun, ya dia seorang pekerja, hari ini dia bekerja atau besok pas jatah libur, ya misalkan ada libur gitu ya, dia tetap disematkan dalam dirinya sebagai seorang pekerja, sebagai seorang amilun, meskipun tidak sedang bekerja. Kalau di sini kan ya malu dia bekerja, mungkin bekerja itu 7 jam, 8 jam gitu ya. Nah, tapi setelahnya dia tidak dianggap bekerja lagi. Tapi kalau kata amilun ya, dia seorang pekerja. Mau dia sedang istirahat, mau sedang tidur, tetap tersemat dalam dirinya sebagai seorang pekerja. Nah, apa korelasinya? Ya. Nah, inilah perbedaan isem dengan fiil ya. Kalau fiil itu terikat sekali dengan namanya pelaku, waktu ya, waktu dan juga pelaku. Sedangkan isem itu tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan pelaku. Nah, isem itu lebih permanen ya, lebih permanen dibandingkan dengan fiil ya. Tadi ya, kata amilun dia permanen, tidak akan berubah. Mau dia sedang bekerja, mau tidak sedang bekerja ya, dia tetap dianggap sebagai seorang pekerja permanen dan maknanya itu lebih kuat ya dibandingkan dengan fiil. Nah, ini yang perbedaan antara isem dengan fiil. Nah, kalau kita kontekskan dalam ayatnya, kata alhamdu ya. Alhamdulillah ini sudah sering kita baca ya dalam surah Al-Fatihah ya, alhamdulillahi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala membuka kata tersebut atau membuka ayat tersebut dengan isem begitu ya. Kenapa harus dengan isem begitu ya? Kenapa nggak dengan fiil gitu ya? Kita ganti misalkan dengan fiil ya. Nah, maka kalau saya memuji ya, saya memuji bisa jadi ahmadulillah ya. Bisa jadi katanya menjadi ahmadulillah. Kalau kami memuji menjadi nahmadulillah. Ya, kan ini pujian ya. Alhamdulillah diterjemahkan sebagai pujian. Pujian hanya kepada Allah. Jadi kalau dengan fiil ya, nanti pujiannya itu akan sangat tergantung sekali dengan yang namanya orang, dengan namanya pelakunya begitu ya. Kalau yang memuji itu saya berarti kata kerjanya pakai ahmadu, kalau yang memuji itu kami berarti pakai nahmadu. Atau bisa juga gitu ya. eh ini apa telah telah dilakukan begitu ya. Hamid tuh, saya telah memuji Allah gitu ya. Atau diganti ya, yang memuji itu bukan saya, tetapi memuji itu mereka gitu ya. Nah, berarti kata kerjanya berganti lagi. Pelakunya berganti ya, atau kata kerjanya itu sangat menyesuaikan sekali pelaku dan dan juga waktu. Kalau pujian dalam konteks manusia gitu ya. Pujian konteks manusia itu kan sangat bergantung sekali dengan namanya pelaku begitu ya, khususnya pelaku gitu ya. Misalkan ada seorang atasan gitu ya. Ya. Dia akan sangat merasa sekali dianggap sebagai seorang atasan yang baik kalau orang-orang di bawahnya ini memujinya gitu ya. Sangat bergantung sekali pujiannya kepada orang-orang. Nah, dalam ayat ini gitu ya, Allah hendak mengindikasikan kepada kita semua, Allah itu sama sekali tidak butuh yang namanya pujian dari kita. Ya, dan Allah tidak sekali bergantung dengan pujian daripada kita. Gitu ya. Mau kita memuji, mau 100 orang yang memuji, mau seluruh dunia ini memuji Allah itu tetap akan mulia. Mau bahkan tidak ada yang memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tetap akan terpuji. Ya, kenapa? Karena Allah tidak tergantung dengan namanya pelaku. Apalagi waktu, mau sekarang kita memuji, ya, mau besoknya kita memuji atau bahkan tidak memuji Allah, Allah tetap akan mulia, tetap akan terpuji, gitu ya. Nah, di sini kita mengambil sebuah kesimpulan ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan ism di depan sini untuk mempermanenkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan kepada kita semua, Allah itu tidak butuh pujian dari kita, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, wah banyak-banyak muji Allah supaya Allah makin terpuji ya. Sebab itu kurang tepat begitu ya. Kalau dikontekskan ayat ini. Kenapa? Karena Allah itu sudah terpuji dari awalnya gitu ya. Tanpa adanya manusia yang memuji, tanpa kita memujinya setiap hari atau bahkan selang-seling, itu Allah itu tetap akan muji. Nah,
pertanyaannya, siapa yang sebenarnya butuh pujian itu sendiri? Yang harusnya lebih butuh pujian itu bukan Allah, tapi kitalah yang harusnya lebih banyak untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat ini mengajarkan pada kita semua ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu diletakkan kata alhamdu sebagai sebuah isem untuk mempermanenkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan peran kita, tugas kita yang jauh lebih utama adalah ya kita yang harusnya lebih butuh untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan terbalik gitu ya. Kalau versi manusia kan terbalik gitu ya. Kita harus banyak-banyak memuji atasan kita atau orang yang di atas kita supaya mereka semakin tinggi, semakin bagus, semakin terkenal gitu ya. Nah, tapi dalam perspektif Allah tidak berlaku demikian ya, karena Allah berbeda dengan makhluknya. Ini salah satu perbedaan mendasar ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan itu sebagai sebuah ism. Nah, contoh yang lain ya, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Nah, konteks ini juz 8 ya kalau tidak salah. Nah, eh, konteks saya ini menceritakan tentang kisah hijrahnya ya, orang-orang yang di Mekah gitu ya, kan Rasul sudah hijrah ke Madinah gitu ya. Nah, Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan di Mekah ini ya orang-orang sudah semakin terintimidasi gitu ya, orang-orang beriman kemudian semakin diserang orang-orang kafir karena Rasul sudah tidak ada yang melindungi lagi. Kemudian orang-orang Mekah yang beriman itu ya mereka masih tertinggal yang belum hijrah itu merasa rindu sekali ya. Ya kalau gimana kalau kiranya kami bertemu dengan Rasulullah SAW. Kira mereka memutuskan untuk hijrah ya, untuk melakukan ikut hijrah kepada menuju kepada Madinah ya tempat Rasulullah SAW bersemayam ketika itu setelah hijrah. Nah, konteks ayat ini menceritakan tentang orang-orang hijrah dan dari orang-orang hijrah itu tidak sedikit dari kalangan wanita ya. Bisa kita bayangkan ya, orang hijrah zaman dulu itu kan nggak mudah gitu ya. Dia punya rumah, punya harta, punya keluarga, itu semua ditinggalkan gitu ya. Bagi orang-orang yang beriman, kadang kan ada yang orang beriman itu yang berimannya sendiri gitu ya, tidak dengan suaminya, tidak dengan anaknya, atau beriman kaya gitu ya, tetapi harus meninggalkan pekerjaannya, bisnisnya, ya, studinya dan segala macam. Nah, maka konteks ayat ini lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun ya. Apa yang bedakan ya kata hil ya di sini atau kata akar kata yang sama di sini. Yang pertama ini menggunakan isem, yang kedua ini menggunakan fi'il. Apa bedanya gitu ya? Nah, yang pertama ya lahunna berarti ini konteksnya adalah para perempuan. Ya, tidak halal bagi perempuan-perempuan yang telah berhijrah tadi, yang mereka beriman tadi, ya, kepada orang-orang yang kepada suami-suaminya, kepada pasangan-pasangannya yang belum beriman, ya, kepada lahum ya, pasangannya yang laki-laki. Walahum yahiluna lahun ya. Maksudnya apa? Di sini justru Allah hendak meletakkan kemuliaan ya kepada orang-orang yang berhijrah khususnya para perempuan gitu ya. Karena nggak mudah gitu ya. Kita bisa bayangkan ada perempuan ninggalin suaminya, ninggalin anaknya demi berhijrah ya menemui Rasulullah SAW gitu ya. Dan Allah meletakkan kemuliaan kepada mereka ya bagi orang-orang beriman, sudah beriman ya maka tidak dihalalkan lagi ya baginya untuk kepada orang-orang yang pasangannya yang masih non-muslim begitu bahasanya gitu ya. Ya karena kemuliaan mereka luar biasa maka tidak pantas lagi bagi mereka untuk bersanding dengan orang-orang yang tidak seakidah dengannya. Nah, sebaliknya gitu ya. Kalau ada laki-laki ya yang menjadi pasangannya yahilluna lahun ya. Kalau ini sifatnya permanen ya, hampir bisa dipastikan Allah juga apa namanya hendak memastikan kemuliaan mereka ya, keaslian mereka sebagai seorang beriman tidak pantas disandingkan dengan orang-orang yang tidak sakidah dengannya. Kalau yang di sini konteksnya orang-orang yang mereka belum beriman ya, laki-laki tadi yang belum beriman yahiluna lahun ya. Ya, tidak dihalalkan bagi mereka ya kepada perempuan-perempuan yang sudah beriman. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, di sini menggunakan isem ya, tapi di satu sisi di sini menggunakan fiil. Yang namanya fiil pasti akan terikat dengan waktu dan pelaku. Dalam konteks hal ini adalah dengan waktu gitu ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi laki-laki yang belum beriman ya
saat itu mungkin belum halal, tapi kalau kamu ya, kalau ada kesempatan ya, kalau dapat hidayah, dapat kesempatan untuk berislam ya, maka ada peluang bagi dirinya untuk dihalalkan atau untuk bertemu kembali dengan pasangan yang beriman. Jadi ada konteks apa kesempatan yang Allah berikan. Kalau tadi di sini jelas ya bagi orang beriman ya, ya maka tidak ada lagi bagiannya kepada orang-orang kafir ya untuk menutup peluang diri untuk pindah gitu ya, atau menyelisih akidahnya yang sudah diyakininya. Tapi kalau orang-orang yang belum beriman, Allah justru membukakan pintu yang seluas-luasnya ya. Sekarang mungkin tidak halal baginya untuk menikah, apa menggauli istrinya yang sudah beriman, tetapi ada peluang bagi dirinya. Kenapa? Karena di sini menggunakan fiil, artinya ya kehalalannya tidak mutlak ya. Nah, pengharaman ini tidak mutlak ya. Selama nanti dia akan beriman, dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti istrinya gitu ya. Maka dia akan menjadi ya bersanding kembali dengan suaminya. Nah, di sini perbedaan Allah Subhanahu wa taala membedakan ism dengan fiil ya. Kalau ism itu sangat terikat sekali dengan tidak terikat dengan waktu dan pelaku ya. Kalau fiil itu terikat dengan waktu dan pelaku. Nah, ini satu akar kata yang sama, perbedaan kejadiannya bisa kita tangkap dari makna. Kalau di terjemahan sama saja gitu ya. Tidak halal perempuan kepada laki-laki ya, mereka laki-laki, dan tidak halal laki-laki pada mereka perempuan. Tidak akan dapat feel-nya gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari tadi ya perbedaan ism dengan fiil secara mendasar, nah baru kita bisa akan menangkap feel-nya ternyata lebih dalam begitu ya. Meskipun tidak tidak bisa digambarkan kadang-kadang gitu ya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, jadi salah satu hikmah yang bisa kita ambil ya dalam mempelajari bahasa Arab ini, kita akan bisa menangkap eh, pesan-pesan atau moral-moral yang secara tidak tergambarkan di dalam Al-Quran. Dan salah satu kaidah ini bisa kita ambil dengan kita mempelajari salah satunya hikmah dari ism dengan fiil. Baik, begitu. Wallahul bishawab. Insyaallah cukup untuk materi hari ini. Fadol, kalau ada pertanyaan diskusi dipersilakan. Dari Mas Bara atau dari Mas Aredo, silakan. Dari Mas Bara, silakan. Insya Allah saya terkesan sekali dengan juicy part-nya, yang bagian terakhir ini, yang bagian Hmm. hikmah. Karena terus terang ini yang unik dari metodenya Quranic Arabic. Kan juga ya kerasa sih bahwa ini metode turunan dari beliau. Tapi saya penasaran Ustaz, yang insight atau hikmah seperti ini bisa didapatkan dari cabang ilmu bahasa Arab apa? Karena kalau yang di pesantren-pesantren atau yang umumnya itu tidak sampai sedalam ini, tidak sampai yang mengaitkan dengan Al-Quran. Apakah ada referensi kitab atau apa khusus gitu, nama bidang ilmu balaghah atau apa yang seperti ini? Ya, kalau Ustadz Numan Alifan itu sering mengambil referensi dari kitab-kitab balaghah. Nah, itu yang beliau jadikan rujukan. Makanya memang secara tes ya, secara rasa memang lebih dalam ya karena ada unsur ilmu balaghahnya. Ya, meskipun ya ilmu balaghah itu juga dasarnya juga sebenarnya nahwu sorof begitu ya. Dasar utamanya tetap nahwu sorof. Balaghah itu kan pengembangannya begitu ya. Jadi kalau yang sering disampaikan oleh Ustaz Numan Alifan itu kitab balaghah itu kitab eh, nama syekhnya itu Syekh Fadil As-Samaroi. Ya. Saya lupa nama kitabnya itu apa ya. Nanti coba saya kalau ingat nanti saya share ke ini. Eh, beliau doktor di bidang bahasa Arab juga, gitu ya. Nah, beliau sering mengutip Ustaz Noman Alfan sering mengutip dari itu Syekh Fadil As-Samaroi. Ya. Terus apakah ini berlaku seterusnya atau ada kondisi-kondisi tertentu yang dikecualikan? Jadi misal kayak nanti saya ngaji terus ketemu kayak gini terus coba menadaburi sendiri, merenungi sendiri, rasanya kurang cocok ternyata maknanya itu bisa kami konsultasikan ke antum. Kok gini kayak gini ya Ustaz? Padahal kan gini-gini. Itu boleh kayak gitu nggak nanti di grup? Boleh, boleh. Terbuka. Jadi grupnya tidak hanya belajar ketika hari Sabtu, tapi kapan ada teman-teman ada merasa aneh gitu. Kalau dulu saya juga teman-teman yang grup lain juga sering begitu ya. Pas ketika awal belajar, terus merasa ganjel, oh ini kok gini gini. Ah, boleh didiskusikan di grup, insya Allah terbuka. Oke, Ustaz. Siap, Ustaz. Syukran. Jazakumullah khair. Itu aja, Ustaz. Ya, siap, ya pun.
Mas Aredo ada pertanyaan mungkin diskusi? Mungkin ini aja sih Ustaz, memperjelas yang ayat terakhir tadi yang dibahas ya. Hmm, Kan lahunna hilul lahum berarti kan perempuan diharamkan lahumnya itu laki-laki yang belum beriman ya. Nah, apakah betul. lahum yang pertama sama lahum yang kedua ini orangnya sama atau enggak? Karena kan Hmm, di lahum yang kedua kan ya hiluna lahun, berarti kan laki-lakinya ini masih diberi kesempatan. Nah, kenapa yang hmm. di sebelumnya ini dia nggak diberi langsung diharamkan secara mutlak gitu yang lahumnya hilul lahum. Ya, karena konteksnya ini tadi tentang akidah. Kalau bagi orang-orang yang sudah dapat cahaya Islam gitu ya, maka tidak pantas lagi bersanding dengan orang-orang yang tidak berislam gitu ya, tidak sama akidahnya gitu ya. Tapi orang yang belum akidah gitu ya, Allah masih buka peluang gitu ya bagi dirinya untuk sadar kalau satu saat dia sadar beriman, nah dia akan halal kepada wanita yang beriman gitu ya. Tetapi kepada orang yang beriman Allah menegaskan dengan penegasan ya. Artinya tidak ada kesempatan bagimu lagi gitu ya untuk berubah. Nah, disitulah Allah meletakkan isem di tengah-tengah sini gitu ya. Hmm. Supaya menekankan pada orang-orang beriman, jangan lagi cari yang aneh-aneh gitu ya. Kamu sudah beriman gitu ya. Nah, itu menjadi satu kepastian ya karena menggunakan istem gitu ya, permanen. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, nah Allah tidak langsung larang gitu ya. Kalau orang-orang tidak beriman itu kan ada peluang bagi diri untuk sebenarnya melakukan hal yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, maka Allah gunakan fiil. Nah, gitu. Sama konteksnya humnya sama, hunnanya sama gitu ya. Tetapi perlakuannya beda ya kepada orang beriman Allah lebih permanenkan ya karena ya akan sia-sia keimanannya kalau Allah menggunakan misalkan fiil gitu ya sama-sama ya ya hiluna misalkan ya. Berarti berarti ada peluang nih bagi saya untuk tidak beriman lagi ke depannya. Tapi Allah hendak menegaskan orang beriman jangan neko-neko gitu ya. Nah, kalau udah beriman yakin saya dengan keimanannya tinggalkan tuh yang tidak beriman. Tapi kalau yang beriman dikasih kesempatan tuh. Nah, tidak Allah judge langsung gitu ya. Nah, ini menariknya. Kalau sama-sama dijudge gitu ya orang-orang beriman orang-orang yang tidak beriman tuh nggak akan ada kesempatan lagi menikahi wanita-wanita beriman. Berarti kan peluangnya sudah tertutup rapat gitu ya. Kalau dua-duanya dengan isem gitu ya. Kalau dua-duanya dengan fiil berarti orang-orang beriman berpotensi untuk membalik kepada masa lalunya. Nah, di sini Allah menegaskan orang beriman menggunakan isem gitu ya supaya mereka yakin dengan keimanannya gitu ya. Orang-orang yang tidak beriman Allah kasih fiil supaya mereka dapat kesempatan untuk menjadi lebih baik. Nah, itu kurang lebih kesimpulannya, Mas. Insya Allah. Terima kasih Ustaz. Keren. Ya, ya, Bro. Satu lagi, Seth. Ya, Itu nggak ada boleh. di buku ya contoh hikmah-hikmahnya itu, Seth. Iya, di hikmah itu udah didapat dari kelas. Oke, siap. Makanya harus Atau ikut kelas. ini teman-teman bisa buka akun YouTube-nya namanya Bedah Ayat. Nah, itu nanti coba saya share Oh ya. iya, pernah lihat. Nah, pernah lihat ya. Nah, itu Tapi udah lama aktif ya, Seth. iya, kemarin karena foundernya fokus ke memperbaiki kurikulum ya. Jadi kita sedang tahap akhir ini sampai memperbaiki kurikulum sampai tahun ini. Nanti setelah itu baru mulai project lagi garap video. Iya, ditunggu, Itu. Seth. Siap. Oke, tapi itu insya Allah pertemuan kita hari ini mudah-mudahan nanti ada hikmah yang bisa kita ambil ya. Eh, kita sampaikan kepada orang banyak ya bahwasanya Al-Quran ini sungguh sangat mulia untuk kita sebarkan kebaikannya. Kita cukupkan dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Ustaz. Siap, ya, Bu.